Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kewarganegaraan dengan tema anti kekerasan seksual, anti perundungan, dan anti radikalisme. Anggota kami Martino Gomez, Nurjana, dan Firna. Untuk menjelaskan materi selanjutnya, saya persilakan kepada Mbak Firna. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan, ajakan, atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual. Perlibatan anak dalam media audio, visual, dan pencuraran anak atau UNICEF 2014. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, serta dapat menimpa siapa saja, atau UNESCO 2012. Anak-anak merupakan salah satu kelompok rentan menjadi korban kekerasan seksual atau Wilkins 2014. Kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk kekerasan seksual fisik, namun dapat berupa pelecehan yang berkonteks seksual melalui media sosial dan internet atau Komisi Pelindungan Anak 2016. Kekerasan pada anak merupakan kasus fenomena gunung es. Hanya beberapa kasus saja yang dapat dilaporkan, dan sisanya tidak terungkap. Angka kekerasan seksual di dunia tercatat 73 juta anak laki-laki dan 150 juta anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual pada anak. Beberapa negara mencatat sekitar 21% wanita melaporkan setelah mengalami pelecehan seksual ketika usianya di bawah 15 tahun. Setengah dari jumlah kekerasan seksual yang terjadi di dunia merupakan kekerasan seksual pada anak di bawah usia 15 tahun. 7.000 diantaranya merupakan korban perdagangan manusia dan 80% korban merupakan anak dan wanita atau UNICEF 2012. Berdasarkan survei di Amerika Serikat, 54 remaja laki-laki dan 17% remaja perempuan usia 15-18 tahun mengaku sudah terpapar media yang berkonteks seksual. Berarti mereka terpapar media yang berkonteks seksual sebelum usia 15 tahun atau Collins 2017. Tercatat pada tahun 2014 di Indonesia, jumlah kekerasan seksual pada anak meningkat 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2011 tercatat 216, 2012 tercatat 412, 2013 tercatat 343, 2014 tercatat 656, 2015 tercatat 218, dan tahun 2016 tercatat 120 kasus kejahatan seksual di Indonesia. Angka anak korban kejahatan dan pornografi online sebesar 124 anak pada tahun 2011, 121 anak pada 2012, dan 160 anak pada 2013. 2016 anak pada 2014, 207 anak pada 2015, dan 210 anak pada tahun 2016. Anak korban kekerasan seksual komersial sejumlah 59 orang di tahun 2011, 37 orang di tahun 2012, 41 orang di tahun 2016. Anak menjadi korban prostitusi online 16 orang di tahun 2011, 27 orang di tahun 2016. 62 orang di tahun 2016. Anak yang menjadi korban aborsi sebanyak 2 anak tahun 2011. 4 anak tahun 2012, 5 anak tahun 2013, 11 anak tahun 2014, 16 anak tahun 2015, 25 anak tahun 2016 atau
KPAI 2016. Bali tercatat menjadi salah satu daerah yang rawan kekerasan seksual ditunjukkan dengan data KPAI tahun 2011 sampai 2016. Korban kekerasan seksual anak tercatat 29 orang, 85 anak menjadi korban kejahatan seksual online, 4 orang anak menjadi korban prostitusi online, dan 7 orang anak menjadi korban eksploitasi seksual komersial atau KPAI 2016. Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di dunia. Di sisi lain, dari pariwisata dapat berupa membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Bali, terutama anak. Seperti yang dilaporkan pada tahun 2008, dilaporkan 137 anak laki-laki dan perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh warga negara asing yang pedofilia atau CASA 2008. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Pulau Dewata akhir ini semakin meningkat. Tercatat di Kota Denpasar banyak laporan kekerasan seksual pada anak. Ada 125 catatan kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Polresta Denpasar. Angka kekerasan seksual meningkat akibat kurangnya pemahaman diri anak mengenai alat reproduksi dan akibat kurangnya pemahaman diri anak mengenai kesehatan reproduksi. Beberapa waktu lalu di Kota Denpasar juga dilaporkan terjadi kekerasan fisik yang disertai kekerasan seksual pada seorang anak bernama Angelin, salah satu siswa SDN 12 Sanur Denpasar, yang mengakibatkan kematian. Kekerasan tersebut dilakukan oleh ibu angkat dan sopirnya sendiri. Ada dugaan dan kasus Angelin merupakan kasus pedofilia yang tersangkanya adalah sopir dari keluarga Angelin atau Megisa 2015. Kekerasan seksual memiliki dampak serius bagi korban dari segi psikologi, yaitu dapat menyebabkan penurunan harga diri, menurunnya kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan terhadap perkosaan atau terhadap tindakan kriminal lainnya. Pada anak dapat terjadi gejala depresi, rasa tidak berdaya, atau merasa terisolasi. Kemudian dilanjutkan dengan Mbak Nurjana. Saya persilakan. Rumusan data dan penjelasan maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian bagaimana hubungan antara karakteristik demografis dan warga binaan dapat mempengaruhi prediksi tentang pelecehan. Radikalisme merupakan salah satu paham yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya perubahan dengan jalan kekerasan. Jika ditinjau dari pandang keagamaan, radikalisme dapat diartikan sebagai sifat radikalisme sangat tinggi. Kekerasan dalam mengajak orang lain yang berbeda paham untuk sejalan dengan paham yang mereka anut. Di Indonesia, meningkatnya radikalisme ditandai berbagai aksi kekerasan dan teror. Aksi teror yang sering terjadi adalah yang disebut terorisme. Kajian mengenai terorisme dilakukan seiring dengan munculnya kelompok-kelompok yang dianggap radikal dan terjadinya pengoban World Trade Center pada tahun 2001. Sunten mengatakan jika pemerintah yang terjadi di masyarakat, namun penelitian mengenai istri teroris belum banyak dilakukan. Di Indonesia sendiri, terorisme mulai ramai dibicarakan sejak adanya bom Bali 1 dan 2, bom JW Marriott, dan bom Ritz Carlton. Selanjutnya akan dilanjutkan sama Mas Altino. Sebagai kesimpulan,
Perundungan bullying merupakan perilaku agresif yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang kuat, baik secara fisik maupun mental, kepada orang lain yang lebih lemah. Agresivitas ini dilakukan secara repetitif dan disengaja dengan tujuan untuk menyakiti atau melemahkan orang lain. Sebenarnya telah ada peradaban manusia yang bersifat universal. Namun, istilah tersebut baru mencuat seiring dengan intensitas penelitian terhadap masalah tersebut pada tahun 1900 dan Wallace, psikolog asal Swedia yang dinobatkan sebagai pionir sekaligus founding father penelitian tentang bullying. Perundungan bisa terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan terhadap siapa saja, termasuk oleh dan terhadap siswa sekolah menengah. Bentuknya pun bisa bermacam-macam, bisa fisik seperti mencubit dan memukul, sedangkan verbal semisal meledek dan mengolok, sosial seperti mendiamkan dan mengucilkan, maupun mental semisal memelototi dan memandang sinis. Perundungan bisa pula mewujud dalam bentuk terbaru sesuai perkembangan teknologi saat ini, yaitu perundungan di dunia maya. Saat pertama kali Yayasan Semai Jiwa Amini atau Sejiwa mengenalkan bullying melalui workshop di sekolah-sekolah pada tahun 2006. Banyak peserta yang masih awam dengan istilah tersebut. Bahkan setelah mengetahui hakikat bullying, mereka justru menganggap bullying sebagai wacana yang berlebihan. Kebanyakan peserta menganggap bahwa perilaku perundungan adalah hal yang bisa dan alamiah dalam kehidupan sosial anak. Menurut mereka, justru perundungan bisa menjadi ujian mental, agar anak tumbuh menjadi sosok yang segar. Di sisi lain, pandangan ini seolah-olah bisa dibenarkan. Tetapi pada sisi yang lain, saat korban perundungan yang stres, depresi, dicekam, ketakutan, bahkan tidak sedikit pula yang bunuh diri. Pembenaran dan pembiaran terhadap perundungan perlu perhitungkan ulang. Apa perundungan bisa berakibat sangat buruk bagi perkembangan mental anak, bahkan membahayakan keselamatan. Oleh karena itulah, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus dibebaskan dari aksi-aksi perundungan. Serta adanya peran guru di sini sangatlah penting, terlebih dalam mengatasi siswa yang mengalami bullying. Namun pada dasarnya, setiap anak memiliki karakter, sifat yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu sifat percaya diri. Anak yang memiliki rasa percaya diri tinggi, maka tidak sulit bagi mereka untuk bersosialisasi atau beradaptasi dengan. Sebaliknya, anak yang memiliki rasa diri yang rendah atau kurang, ia akan susah untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Bahkan ia merasa minder, malu, menjadi pendiam. Dari sikap kurang percaya diri inilah yang memunculkan sikap orang lain untuk mengganggu, mengerjai, dan lain-lain. Dari kejahilan yang orang lain perbuat, inilah bisa dikatakan sebagai perundungan. Perundungan di sini bisa dilakukan dimanapun,
dan tidak pandang baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil, dewasa maupun orang tua. Semua bisa saja mengalami bullying, mungkin bisa menjadi pelaku bullying maupun menjadi korban. Demikian perspektif dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua.